Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Nurlela, Prodi Manajemen Reguler D, NIM 34021900085. Saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 beserta jawabannya. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, penjelasan tentang saham, dan yang ketiga, menginstal aplikasi RTI dan Stockbit. Lalu saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Lalu di sini ada link yang sudah direkomendasikan, yaitu ada 4 link. Kalian boleh milih salah satu dari link tersebut. Dan di sini saya akan memilih link yang pertama, lalu saya akan menyalin terlebih dahulu dan men-search di Google. Lalu cari sistem informasi manajemen. Nah, kebetulan di sini sudah ada, saya akan langsung menekannya. Nah, di sini ada banyak artikel-artikel dari berbagai sumber yang berisi tentang sistem informasi manajemen. Kalian boleh pilih salah satu dari artikel tersebut. Saya akan pilih artikel dari JSP Tiuso 2016. Dan lihat di books tekan. Nah, di sini ada penjelasan sistem informasi manajemen, di antaranya ada kata pengantar, daftar isi, sistem dan organisasi. Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan, sebuah organisasi, dan sistem informasi adalah fisik dan sosial yang ditata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada gambar sistem dan lingkungannya, bisa kalian lihat. Lalu ada pendekatan sistem, klasifikasi sistem. Terus di sini ada gambar sistem tertutup, relatif tertutup, dan terbuka. Lalu ada struktur sistem. Di sini juga ada gambar khusus decoupling. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke sistem informasi akuntansi. Di sini sudah ada, saya akan langsung menekan. Di sini juga terdapat banyak artikel dari berbagai macam sumber. Di sini saya akan pilih dari Adana L. Setiawati. Nah, di sini ada penjelasan tentang sistem informasi akuntansi. Ada pendahuluan, ada pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun tujuan siklus produksi, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotoritasi dengan baik. Ada juga aktivitas siklus produksi. Peranan akuntansi perusahaan dalam kegiatan siklus produksi umumnya berada pada siklus akuntansi biaya, namun peranan lain tetap dituntut kepada mereka untuk saling berkoordinasi dengan siklus lain. Ada juga pengendalian siklus produksi, aktivitas siklus produksi, definisi penggajian, aktivitas siklus penggajian. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu menjelaskan tentang saham.
1. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab, literatur fikih. Saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham, bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian-bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya. 2. Segmen perusahaan berdasarkan perusahaan Djarum. PT Djarum adalah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Djarum merupakan induk dari Djarum Group yang membawa banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono yang generasi pertamanya adalah Oi Wi Guan. 3. Laporan keuangan 10 tahun terakhir di perusahaan Djarum adalah perusahaan publik yang ruang lingkup kegiatan usahanya adalah bogasari, agribisnis, distribusi, budidaya, pengolahan tembakau. Laporan posisi keuangan neraca PT Djarum Tbk. Ringkasan laporan posisi keuangan perusahaan neraca PT Djarum 10 tahun terakhir adalah, nah di sini ada gambarnya neraca laporan keuangan 10 tahun terakhir PT Djarum Super. Dari data-data di atas diambil dari neraca perusahaan pada akhir periode tahun 2010 dan 2011. Laporan keuangan perusahaan Tbk 10 tahun terakhir di atas bisa kita lihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan Tbk yaitu total aset mengalami kenaikan, total liabilities mengalami penurunan, total equity mengalami kenaikan. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Gudang Garam Tbk GGRM turun Rp 3,325 atau 6,99% ke Rp 44,275. Saham PT HM Sampurna Tbk turun Rp 125 atau 6,96% ke Rp 1,670 dan saham PT Kimia Farma Tbk turun Rp 330 atau 6,86% ke Rp 4,480. 4. Jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad perusahaan PT Djarum. Di sini saya melampirkan link. Kalian bisa lihat, buka link tersebut. Di sini sudah ada berdasarkan abjad dari A sampai Z. Kalian bisa buka satu persatu. Lanjut. 5. Istilah dalam saham. HK, haki, bearish, bullish. HK dan haki. Istilah HK, hajar kanan, ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer, antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki, hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Bullish vs bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. 6. Nabung saham memang cukup menarik bagi sebagian besar orang untuk berinvestasi.
Dengan menginvestasikan sejumlah dana dengan kurun waktu yang relatif panjang, jika jeli memilih saham yang tepat akan membuat nilai investasi untung berkali lipat plus imbal hasil dari dividen yang dibagikan. Jika investasi saham masih belum cukup meyakinkan dan dinilai terlalu beresiko, pemerintah menawarkan investasi kepemilikan surat berharga dalam bentuk lainnya, yaitu obligasi pemerintah. Mirip dengan saham, obligasi juga menawarkan imbal hasil dalam bentuk kupon dan keuntungan dari hasil penjualan obligasi. 7. Menabung di bank tetaplah lebih baik ketimbang menyimpan uang dalam jumlah yang banyak di rumah. Cukup membayar biaya administrasi, dana Anda dijamin keamanannya sekalipun krisis melanda, dana Anda tetap kembali ke tangan Anda. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu menginstal RTI Bisnis dan Stockbit. Pertama, saya akan menginstal RTI Bisnis dulu. Kalian buka Play Store, lalu ketik RTI Bisnis. Di sini saya sudah ada riwayat RTI Bisnis. Langsung saja klik, lalu search. Di sini sudah ada, langsung saja klik install. Tunggu sampai 100%. Nah, di sini sudah terinstall, langsung saja buka aplikasinya. Lalu klik yang di bawah tulisan biru Register Now. Lalu kalian isi data-data tersebut. Masukkan alamat email. Lalu saya akan memasukkan alamat email saya. Lalu masukkan password. Lalu masukkan nomor handphone. Lalu kalian klik I have read and agree to the. Klik saja itu. Terus klik register. Selanjutnya kita buka Google Play Store untuk menginstal Stockbit. Kalian klik Stockbit. Di sini sudah ada, langsung saja klik. Lalu kalian install. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai menginstal, langsung saja buka aplikasinya. Lalu tekan daftar, lalu daftar dengan email. Masukkan email. Lalu selengkapnya, nama lengkap, masukkan nama lengkap. Selanjutnya username, password, masukkan password.
Lalu masukkan nomor handphone yang masih aktif. Selanjutnya, kita tunggu SMS ke nomor kita. Nah, di sini sudah ada. Langsung saja masukkan. Lalu selanjutnya, saya akan lewati. Oke. Nah, jika tampilannya sudah begini, berarti sudah berhasil mendaftar ke akun Stockbit. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.